Di sepanjang jalan pesisir antara Muncar dan Rogo Jampi, ada sebuah tikungan yang terkenal angker di kalangan warga Banyuwangi. Tikungan itu menghadap langsung ke Laut Selatan, tempat ombak besar menghantam karang dengan suara seperti orang menangis. Di sanalah berdiri sebuah warung sederhana dari papan kayu dan seng berkarat. Warung itu milik Buati, seorang janda yang sudah lebih dari 15 tahun tinggal sendirian sejak suaminya meninggal karena kecelakaan laut. Warung itu menjual makanan sederhana, nasi rawon, pecel, kopi hitam, dan gorengan. Namun yang paling dikenal orang bukanlah makanannya, melainkan aroma melati yang selalu tercium setiap malam. Warga sekitar sering bilang, kalau kau mencium bau melati di tikungan pantai itu, jangan tengok ke belakang. Karena menurut mereka, di balik aroma itu ada sosok penunggu laut yang sedang lewat. Buati sebenarnya hanyalah perempuan tua biasa, tubuhnya kecil, kulitnya legam terbakar matahari, dan suaranya serak karena kebiasaan merokok lobot. Ia membuka warung dari pagi sampai tengah malam, berharap pengendara yang lewat mau berhenti makan atau sekadar minum kopi. Tapi sebelum tahun 2019, hampir tak ada yang mau mampir. Warung itu sepi, bahkan kadang sehari tak ada pembeli satupun. Orang-orang menyebutnya warung sial, karena siapapun yang berjualan di situ selalu gagal, seperti dikutuk. Namun semuanya berubah pada malam Jumat Kliwon, bulan Juli 2019. Malam itu Bu Wati menutup warung lebih awal dan berjalan ke arah pantai membawa sebuah bakul berisi melati putih dan sebotol air kelapa hijau. Tak ada yang tahu apa yang ia lakukan. Tapi keesokan harinya, warungnya langsung ramai. Sejak hari itu, setiap pagi Buati selalu terlihat tersenyum. Warungnya tak pernah sepi. Mobil-mobil besar dan pengendara luar kota sering berhenti untuk makan rawon buatannya. Anehnya, meski harga makanannya biasa saja, semua pembeli selalu memuji. Enak banget, Bu. Rasanya beda. Padahal, bahan-bahan yang digunakan sama seperti sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, tetangga yang tinggal tak jauh dari tikungan mulai mendengar hal-hal aneh. Setiap tengah malam, terdengar gamelan halus dari arah pantai. Kadang diiringi suara perempuan tertawa lirih. Dan yang paling sering, bau melati menyengat sampai menusuk hidung. Namun yang paling menakutkan adalah ketika seorang pemuda ojek daring yang sering nongkrong di dekat sana mengaku melihat perempuan berpakaian putih berjalan keluar dari warung Buati tepat pukul 2 pagi. Ia bersumpah perempuan itu tidak menginjak tanah, melainkan melayang, dengan rambut panjang menutupi wajahnya, meninggalkan jejak basah seperti air laut di jalanan berpasir. Buati sendiri tidak pernah membahas kejadian itu. Tapi sejak warungnya ramai, ia mulai memakai perhiasan emas dan bahkan merenovasi warungnya menjadi lebih besar. Dinding bambu diganti tembok, atap seng diganti genteng baru. Namun satu hal yang tak pernah ia ubah. Vas kecil berisi melati putih di atas meja kasir. Vas itu selalu penuh setiap hari, dan bunga-bunga di dalamnya tidak pernah layu. Orang-orang mulai berbisik bahwa Buati melakukan pesugihan. Ada yang bilang ia pergi ke pantai Pancer, tempat banyak orang melakukan ritual laut. Ada juga yang mengatakan ia dibimbing oleh seorang dukun tua dari dusun Belambangan bernama Mbah Dargo, yang dikenal ahli dalam ilmu pemanggilan roh pesugihan. Namun tak ada yang berani menanyakan langsung padanya. Suatu malam, seorang sopir truk bernama Rian singgah di warung itu karena hujan deras. Ia baru pertama kali berhenti di sana. Tapi begitu melangkah masuk, ia langsung merasa bulu kuduknya berdiri. Aroma melati yang tajam menusuk hidungnya, bercampur dengan bau kopi hitam dan gorengan. Buati menyambutnya dengan senyum lebar. Silakan, Nak. Rawon masih hangat. Rian duduk di pojok, sambil memperhatikan sekeliling. Di dinding tergantung foto lama seorang laki-laki berpakaian nelayan. Mungkin suami Buati. Namun yang aneh, di pojok ruangan ada panci besar berisi air dengan kelopak melati mengambang di atasnya. Air itu seperti memantulkan cahaya lilin, padahal tak ada lilin di sana. Saat Rian menatap lebih lama,
Seolah-olah bayangan wajah seseorang muncul dari dalam air itu. Wajah pucat, dengan mata hitam legam. Ia tersentak, tapi ketika menoleh ke Buati, perempuan itu hanya tersenyum. Seolah tahu apa yang baru saja ia lihat. Hujan semakin deras di luar. Rian memutuskan untuk menunggu reda. Saat itulah ia mendengar suara samar dari dapur, suara perempuan menangis. Tangisan itu lirih, seolah datang dari bawah lantai. Ia mencoba tak memedulikannya, tapi suara itu semakin jelas. "Bu, tolong aku. Jangan biarkan aku di sini." Rian menelan ludah. Ia menoleh ke arah dapur. Tapi Buati tiba-tiba muncul membawa teh panas dan berkata lembut. "Jangan hiraukan apapun yang kamu dengar malam ini. Kadang angin laut suka bercanda." Senyumnya terasa dingin. Dan entah kenapa, aroma melati makin pekat sampai membuat Rian ingin muntah. Ia buru-buru membayar dan keluar dari warung. Ketika menoleh terakhir kali, ia melihat sesuatu di kaca jendela. Bayangan perempuan berpakaian putih duduk di kursi paling belakang, menatap ke arah laut. Sejak malam itu, Rian tidak pernah berani melewati tikungan itu sendirian. Dan warga sekitar semakin yakin bahwa kesuksesan warung Buati tidak berasal dari tangan manusia. Setiap kali ada yang bertanya, Buati hanya menjawab dengan kalimat yang sama. "Kalau kau percaya, bunga melati bisa membawa rezeki. Tapi jangan lupa, setiap bunga punya darahnya sendiri." Beberapa bulan sebelum warungnya ramai, hidup Buati sebenarnya berada di titik terendah. Hujan turun hampir setiap malam. Dan ia sering duduk di bangku depan warung yang kosong, menatap laut gelap di kejauhan. Uang hasil jualan tak cukup untuk membeli beras. Bahkan listrik sempat terputus selama seminggu. Malam itu, seorang tamu tak diundang datang. Laki-laki tua dengan pakaian serba hitam, membawa tas anyaman bambu dan tongkat kayu. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Dargo, dukun dari dusun. Belambangan yang katanya bisa membuka rezeki dengan cara yang tak dimengerti orang biasa. Buati awalnya menolak, tapi Mbah Dargo hanya tersenyum dan berkata pelan, "Enduk, rezeki orang mung saka tanganmu dewe. Kadang, ana singgelem nulungi. Yen kowe wani embayar. Nak, rezeki tak selalu datang dari tanganmu sendiri. Kadang ada yang mau menolong. Kalau kau berani membayar." Kata-kata itu terngiang terus di telinganya. Malam-malam berikutnya, ia tak bisa tidur. Suara ombak terdengar seperti bisikan yang memanggil namanya. Dan setiap dini hari, aroma melati putih tercium begitu kuat dari arah pantai. Padahal tak ada pohon melati di sekitar sana. Akhirnya, pada malam Jumat Kliwon, Buati memutuskan untuk menemui Mbah Dargo di rumahnya. Rumah itu berada di tengah kebun kelapa. Hanya diterangi lampu minyak dan bau dupa menyengat. Di dalam, Mbah Dargo duduk di depan meja berisi kemenyan, ayam hitam, dan kendi berisi air laut. "Kowe tenan arep sugih? Kau sungguh ingin kaya?" "Inggih, Mbah. Aku mung pengin warungku ramai, supaya ia so urip." "Iya, Mbah. Aku cuma ingin warungku ramai, biar bisa hidup." Mbah Dargo menatapnya dalam-dalam. "Yen mung kuwi, gampang. Nanging kudu ana tumbal. Sing bantu kowe dudu manungsa biasa. Kalau cuma itu, mudah. Tapi harus ada tumbal. Yang menolongmu bukan manusia." Ia lalu menyebut nama yang membuat jantung Buati berdebar, Melati Putih. Konon, itu adalah nama roh perempuan yang dulu hidup sebagai pelayan istana. Belambangan pada abad ke-17. Ia meninggal karena dikhianati kekasihnya, lalu tubuhnya dibuang ke Laut Selatan. Sejak saat itu, arwahnya menjadi penunggu ombak, menawarkan kekayaan bagi siapa pun yang mau menukar darah dan jiwa perempuan muda setiap tahun. Mbah Dargo memberikan syarat. 3 malam berturut-turut Buati harus datang ke Pantai Pancer, membawa sesajen melati putih, darah ayam hitam, dan rambutnya sendiri. Pada malam ketiga, tepat tengah malam, roh melati putih akan datang. Dan jika ia menerima perjanjian itu, warungnya akan mulai ramai secepatnya. Buati menelan ludah. Ketakutan, tapi juga tergoda.
Ia menatap tangan tuanya yang bergetar, membayangkan hidup tanpa kesulitan uang. Akhirnya, ia mengangguk. Malam pertama ritual berlangsung di bawah hujan deras. Buati berjalan ke pantai dengan kaki telanjang, membawa kendi berisi air kelapa dan bunga melati. Petir menyambar jauh di tengah laut. Saat ia meletakkan sesajen di pasir, ombak datang menyapu kakinya, namun airnya terasa hangat, seperti darah. Dari balik kabut, terdengar suara perempuan melantunkan tembang Jawa kuno. Lirih tapi jelas. Buati menatap sekitar, tapi tak ada siapa-siapa. Ia pulang dengan tubuh gemetar. Dan malam itu mimpi buruk menghantuinya. Seorang perempuan berwajah pucat memanggil dari laut, "Ayo, Bu." Belum selesai. Malam kedua, ia datang lagi. Kali ini ditemani Mbah Dargo yang membawa seekor ayam hitam. Darah ayam itu diteteskan ke laut. Sementara Mbah Dargo membaca mantra pelan dalam bahasa kuno. Aroma melati semakin kuat, sampai-sampai Buati hampir pingsan. "Ojo wedi. Yen wis metu, aja noleh," bisik Mbah Dargo. "Jangan takut. Kalau dia muncul, jangan menoleh." Tapi Buati tak bisa menahan diri. Dari ujung matanya, ia melihat sosok perempuan berpakaian pengantin putih. Wajahnya pucat seperti bulan, dan matanya kosong. Sosok itu berjalan di atas air, mendekat perlahan. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, sosok itu tersenyum dan lenyap bersamaan dengan ombak. Malam ketiga adalah malam perjanjian. Langit tanpa bintang. Laut tampak hitam dan tenang, seperti kaca raksasa. Mbah Dargo menyuruh Buati meneteskan darahnya sendiri ke dalam kendi, lalu mencampurnya dengan air laut dan bunga melati. Iki tanda ikatan. Sakadina iki, uripmu ora bakal kekurangan. Nanging saben taun kudu ana sing dibayar. Ini tanda ikatan. Mulai hari ini, kau tak akan kekurangan. Tapi setiap tahun ada yang harus dibayar. Tiba-tiba angin berputar kencang. Ombak naik seperti tembok. Dan dari tengah laut muncul sosok perempuan pengantin putih. Rambutnya panjang menutupi wajah. Kulitnya pucat seperti lilin. Ia melayang di atas air, membawa bunga melati di tangan kanan. Dan sebilah pisau tipis di tangan kiri. Suaranya terdengar langsung di telinga Buati. "Kau ingin kaya? Aku beri. Tapi setiap tahun, satu bunga harus layu dengan darah perempuan muda. Jika kau ingkar, darahmu sendiri yang akan menggantikan." Buati menunduk, tubuhnya gemetar. Tapi sebelum ia sempat berpikir, Mbah Dargo menekan tangannya ke dalam kendi. Darahnya bercampur dengan air laut, berputar seperti pusaran. Ombak besar menghantam pantai, lalu semuanya hening. Ketika Buati membuka mata, sosok perempuan itu sudah hilang. Hanya tersisa melati putih segar di pasir, tanpa satupun kelopaknya rusak. Dan laut, yang tadi bergemuruh, kini tenang, seperti baru menelan sesuatu. Keesokan paginya, Buati pulang ke rumah dengan tubuh lemas. Tapi sejak itu, perubahan aneh terjadi. Warungnya yang dulu sepi mendadak penuh pembeli. Bahkan orang-orang yang lewat tanpa niat berhenti tiba-tiba merasa lapar. Setiap malam, uang di laci bertambah, entah dari mana asalnya. Namun bersamaan dengan itu, ia mulai mendengar bisikan di telinganya setiap tengah malam. Sudah waktunya, bunga melati harus diberi darahnya. Awalnya Buati tak mengerti. Tapi ketika salah satu pembantunya, gadis muda bernama Ningsih, hilang tanpa jejak setelah bekerja di warung seminggu, ia mulai sadar. Perjanjiannya bukan sekadar mimpi. Setahun setelah ritual di Pantai Pancer, warung Buati berubah total. Dulu hanya bangunan kecil beratap seng. Kini sudah berdinding tembok dengan papan nama besar bertuliskan Warung Melati. Setiap hari, pembeli datang silih berganti. Bahkan sopir truk dari Surabaya rela memutar lebih jauh hanya untuk makan di sana. Orang-orang bilang, rawon Buati punya rasa yang gak bisa dijelasin. Namun, tidak semua yang mencicipi masakannya tahu. Ada rahasia yang jauh lebih pekat dari bumbu rawon itu sendiri. Di balik dapur warung itu, ada satu ruangan kecil tertutup kayu jati. Tak ada yang boleh masuk ke sana kecuali Buati. Ia menyebutnya tempat menyimpan bahan rahasia. Tapi seorang karyawan baru, Yuli,
gadis muda asal Glenmore. Mulai curiga karena setiap malam Jumat Kliwon, Bu Wati selalu menutup warung lebih awal dan mengunci diri di dapur sampai lewat tengah malam. Yuli pernah mengintip lewat celah pintu. Ia melihat panci besar berisi cairan merah dengan bunga melati terapung di atasnya. Bu Wati duduk di depannya, membakar dupa, dan mulutnya komat-kamit seperti berdoa. Aroma melati yang biasanya harum tiba-tiba terasa amis. Yuli menutup mulutnya agar tak menjerit. Keesokan paginya, Yuli tak terlihat. Bu Wati bilang gadis itu pulang ke kampung karena ibunya sakit. Tapi seminggu kemudian, warga menemukan sandal Yuli di sungai kecil belakang warung, penuh lumpur dan bercak merah. Polisi sempat datang, tapi tak menemukan apa-apa. Warung tetap buka, dan orang-orang memilih diam. Di Banyuwangi, hal seperti itu dianggap tabu untuk dibahas. Sementara itu, Rian, sopir truk yang pernah singgah setahun lalu, kembali melewati tikungan itu. Ia kaget melihat warungnya kini megah dan ramai. Meski begitu, ada sesuatu yang membuatnya resah, papan nama warung melati itu tampak seperti dipenuhi bayangan samar. Seperti wajah perempuan yang muncul sekilas saat angin berhembus. Ia berhenti untuk makan malam. Bu Wati mengenalinya dan menyambut ramah, seolah tak ada apa-apa. Namun begitu Rian duduk, hawa dingin langsung menyelimuti ruangan. Aroma melati yang tajam membuat tenggorokannya perih. Lampu gantung berayun pelan, meski udara di luar tak bergerak. Saat Rian makan, matanya menangkap sesuatu di lantai dekat dapur, tetesan merah. Ia pikir itu kecap atau sambal, tapi warnanya lebih gelap. Rian menatap ke arah dapur. Pintu kayu sedikit terbuka, memperlihatkan cahaya redup dan bayangan bergerak. Tanpa pikir panjang, ia berjalan mendekat. Semakin dekat, suara aneh terdengar dari dalam. Layu. Layu, tumbal, melati. Suara itu bukan dari Bu Wati, melainkan seperti bisikan dari banyak mulut sekaligus. Rian mendorong pintu pelan-pelan. Dan saat terbuka, ia terdiam. Di dalam ruangan kecil itu, ada panci besar berisi air berwarna merah pekat. Di sekelilingnya berserakan bunga melati segar, dan di atas meja tergantung sebuah boneka jerami dengan kain putih menutupi wajahnya. Tepat di bawahnya, ada foto-foto perempuan muda yang sebagian wajahnya disobek. Rian hampir muntah. Tapi sebelum sempat mundur, Bu Wati berdiri di belakangnya. "Kamu, kenapa masuk sini, nak?" Suaranya pelan tapi tajam. Rian berbalik dengan gemetar. "Bebu, ini apa?" Bu Wati tersenyum samar. "Kamu tahu, setiap bunga melati harus diberi darah supaya tetap wangi. Tanpa itu, semua layu, semua rezeki hilang." Tiba-tiba dari dalam panci terdengar suara seperti napas perempuan dari dalam air. Gelembung muncul di permukaannya. Dan sekilas Rian melihat jari tangan pucat mengambang sebelum tenggelam kembali. Ia menjerit dan berlari keluar warung, tapi langkahnya tersandung ember hingga jatuh. Saat menoleh ke belakang, Bu Wati tidak mengejar. Ia hanya berdiri di depan dapur, menatapnya dengan mata yang kini memantulkan cahaya putih, bukan mata manusia. Rian berhasil kabur malam itu, tapi sejak kejadian itu hidupnya tak pernah sama. Ia sering mimpi buruk, laut hitam, suara perempuan bernyanyi dengan nada gamelan, dan bunga melati yang tumbuh dari dadanya sendiri. Kadang di tengah malam ia mencium aroma melati padahal jendelanya tertutup. Setiap kali ia mencium bau itu, matanya berair tanpa sebab. Beberapa hari setelah insiden itu, warung Bu Wati semakin ramai. Tak ada yang tahu bahwa Rian pernah melihat sesuatu. Tapi warga sekitar mulai menemukan hal-hal ganjil. Setiap kali hujan deras, darah segar muncul di parit belakang warung. Bercampur air hujan mengalir ke laut. Seekor anjing yang pernah memakan sisa tulang dari dapur. Bu Wati ditemukan mati keesokan harinya. Tubuhnya kaku dan matanya membiru. Namun Bu Wati seolah tak peduli. Ia hanya berkata, "Rezeki nggak datang sendiri, Le. Kadang, bunga butuh pupuk yang tak boleh disebut." Suatu malam, Rian kembali ke sana bersama seorang teman wartawan bernama Bagus, yang tertarik menulis kisah pesugihan modern di Banyuwangi. Mereka datang diam-diam lewat belakang warung, membawa kamera kecil. Namun begitu mereka mendekat,
Bau melati menyengat luar biasa. Dan suara perempuan tertawa lirih terdengar dari dalam dapur. Rian berbisik, "Itu suaranya." Sama seperti dulu. Mereka mengintip lewat celah dinding bambu yang belum diperbaiki. Di dalam terlihat Bu Ati duduk di lantai, memandikan sesuatu di dalam baskom. Rambut panjang hitam terurai dari benda itu, seperti kepala manusia. Ia menuangkan air bercampur melati, sambil melantunkan tembang Jawa yang membuat darah mereka membeku. "Melati putih, wangi ning segara, aja lali tumbalmu. Suara laut, jangan lupa tumbalmu." Bagus mencoba memotret, tapi tiba-tiba kamera mati. Dan dari arah dapur, sosok lain muncul, perempuan bergaun putih. Rambut basah, wajahnya tertutup kelopak melati. Kulitnya pucat seperti lilin. Ia berjalan perlahan ke arah jendela tempat mereka mengintip. Rian dan Bagus menahan napas, tapi sosok itu menunduk. Lalu menatap langsung ke arah mereka. Dua mata hitam pekat terlihat di balik kelopak bunga. Suara melengking menggema di kepala mereka berdua, seperti bisikan di dalam tulang. "Kalian lihat. Sekarang, kalian juga harus jadi bagian darinya." Mereka berlari sekuat tenaga menuju jalan raya, tanpa menoleh lagi. Namun sejak malam itu, hidup mereka berubah, dan warung itu tidak pernah sama lagi. Angin laut malam itu terasa aneh. Bukan hanya dingin seperti biasa, tapi menusuk. Seolah ada sesuatu yang berbisik dari dalam gelombang. Langit di atas pantai Belimbing Sari tampak kelabu. Bulan purnama tertutup awan. Hanya sesekali memantulkan cahaya perak yang membuat pasir terlihat seperti berkilau basah. Rian berdiri di balik semak, menggenggam senter kecil yang dibungkus kain agar tak memantulkan cahaya. Ia mengikuti langkah dua sosok di kejauhan, Bu Ati dan Mbah Dargo. Keduanya membawa tampah berisi sesajen, nasi kuning, bunga melati, dupa, dan seekor ayam hitam yang masih hidup. Suara gamelan samar terdengar dari arah laut. Tidak mungkin ada orang bermain gamelan di tengah ombak seperti itu. Tapi suara itu nyata. Dung deng dung, ritmenya lambat, seirama dengan detak jantung Rian yang mulai berpacu cepat. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Ini adalah Jumat Kliwon, dan jam sudah hampir menunjuk tengah malam. Mbah Dargo menancapkan sebuah obor kecil di pasir, lalu mulai melantunkan mantra. Bahasanya halus, Jawa kuno, kadang lirih, kadang menurun seperti tangisan. Bu Ati duduk bersimpu di depannya, kepalanya tertunduk. Ia mengenakan kebaya putih dan kain batik dengan corak bunga melati. Sak dermakula nyuwun idin marang Gusti Sing Nguasa Segoro Kidul. Nyuwun rawuhipun, Dewi Melati Putih. Nyuwun pangestu kanggo rejekilan panyuwunaning kawula. Lalu ayam hitam itu disembelih. Darahnya ditampung dalam mangkuk kecil dari batok kelapa. Mbah Dargo mengaduk darah itu bersama kelopak melati dan setetes minyak wangi putih. Aroma yang muncul tidak seperti melati biasa, lebih tajam, lebih menusuk, membuat kepala terasa ringan. Rian menahan napas. Ia merasa lututnya mulai lemas, tapi tak berani bergerak. Dari kejauhan, ia melihat Bu Ati mulai menangis. Tangannya gemetar saat Mbah Dargo memberikan mangkuk darah itu kepadanya. "Iki perjanjian sing terakhir, Wati," suara Mbah Dargo serak. "Dewi Melati caluk tumbal anyar. Yen ora, kabeh sing wisko entuk bakal bali menyang lembut." Bu Ati menunduk. Satu lagi, Mbah. Aku wes ora kuat. Aku wes tua." Mbah Dargo menatap laut, wajahnya tegang. "Perjanjian darah horai eso dibatalke. Yen kowe ora menehi tumbal, kowe sing bakal dijupuk." Bu Ati menutup wajahnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar, entah karena takut atau penyesalan. Lalu, dari arah laut, datang angin kencang. Dari balik kabut tipis, tampak bayangan putih melayang di atas ombak. Semakin lama semakin jelas, seorang perempuan berpakaian pengantin putih. Wajahnya pucat seperti gips, bibirnya hitam kebiruan, dan rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Di lehernya menggantung bunga melati yang masih basah. Air laut di bawahnya bergolak. Ombak naik, memecah di batu karang. Namun sosok itu tak bergerak sedikit pun, seolah melayang di antara kabut dan air. Rian merasakan punggungnya dingin seperti es.
Ia ingin lari, tapi kakinya tak mau menuruti perintah otaknya. Sosok itu menatap ke arah Buati, dan angin berhenti seketika. Suara malam lenyap. Bahkan deburan ombak hilang. "Wati?" Suara itu pelan, tapi bergema di udara. Lembut, tapi tajam, seperti suara yang lahir dari dalam kepala. Bukan dari telinga. Buati menunduk, air matanya menetes ke pasir. "Dewi, aku wis nuruti kabeh sing jenengan jaluk. Tolong, wis cukup. Aku ora pengin nambah dosa maneh." Sosok itu melayang lebih dekat. Kini jaraknya hanya beberapa meter. Dari gaunnya yang basah, menetes cairan merah seperti darah yang sudah menghitam. "Perjanjian darah. Orai eso dibatalke," bisiknya lagi. "Janji siji nyawa kanggo siji taun rejeki. Sapa sing munggeli janji, bakal dadi persembahan selawase." Mbah Dargo segera membakar dupa lebih banyak, tangannya bergetar. "Endoro Dewi. Nyuwun pangapunten. Kulo badhe ngatur tumbal malih." Namun arwah itu menoleh padanya dengan tatapan tajam. "Aku ora butuh janji kosong. Kowe kabeh wis nglanggar. Tumbal wis tiba, saiki wektu kanggo bali." Tiba-tiba pasir di sekitar mereka bergetar. Ombak naik lebih tinggi, menyapu sebagian pantai. Obor padam, menyisakan cahaya purnama yang berkilau di permukaan laut. Dari arah belakang Rian, terdengar suara ratusan melati jatuh ke pasir, padahal tak ada pohon di sana. Bunga-bunga itu muncul begitu saja, menebarkan aroma menyengat. Buati menjerit histeris. Sosok Dewi Melati Putih melayang mendekat, lalu menempelkan tangannya di dada Buati. Cahaya putih menyala dari tubuhnya. Dan dalam sekejap, Buati terlempar ke pasir. Tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot. Dari mulutnya keluar darah, lalu bunga melati satu persatu. Rian menutup mulutnya agar tak berteriak. Tapi air matanya jatuh tanpa sadar. Ia tahu Buati takkan selamat malam itu. Mbah Dargo mencoba kabur, namun langkahnya goyah. Dari belakang, tangan pucat keluar dari pasir dan menarik kakinya. Ia berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Dalam hitungan detik, tubuhnya tertelan oleh pasir, hanya topinya yang tersisa di permukaan. Sementara itu, sosok Dewi Melati menatap laut, lalu menoleh ke arah Rian. Pandangan mereka bertemu. Mata arwah itu hitam seluruhnya, tanpa bola mata. Ia tersenyum samar. "Anak muda, saksi ora bakal lali." Rian terpaku. Saat ia mencoba menunduk, suara keras terdengar dari arah warung, seolah sesuatu terbakar. Langit memerah, dan angin berputar membentuk pusaran kecil di sekitar Dewi Melati. Dalam sekejap, sosok itu menghilang bersama. Kabut dan suara gamelan yang perlahan memudar ke kejauhan. Ketika Rian akhirnya berhasil bergerak, ia mendapati Buati terbaring tak bernyawa di pasir. Tangannya menggenggam kelopak melati yang sudah berubah hitam. Dari bibirnya masih menetes darah. Ia menatap laut untuk terakhir kalinya sebelum lari menuju desa. Langit tampak tenang kembali, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun bau melati yang menyengat masih terasa di udara, dan tak hilang hingga pagi. Keesokan harinya, warga menemukan dua mayat di pantai Blimbing Sari. Buati dan Mbah Dargo. Tubuh mereka kaku, namun wajahnya seperti tersenyum. Sekitar tubuh Wati tumbuh bunga melati liar yang tidak pernah ada di tempat itu sebelumnya. Orang-orang desa percaya, malam itu perjanjian pesugihan melati putih telah berakhir. Namun mereka juga tahu, setiap perjanjian semacam itu tak pernah benar-benar usai. Selalu ada yang menagih, di waktu yang tak disangka. 3 hari setelah kejadian di pantai Blimbing Sari, warung Buati seolah menjadi tempat yang tak berani disentuh siapapun. Pintu kayu dibiarkan terbuka. Tirai sobek tertiup angin, dan di dalamnya hanya tersisa meja kayu gosong serta panci tua yang berkarat. Tak ada yang tahu bagaimana warung itu bisa terbakar begitu cepat malam itu. Beberapa warga bersumpah melihat api menyala tanpa suara, api yang membakar tanpa asap, tapi meninggalkan bau bunga melati dan besi hangus. Malam itu, cahaya dari api itu terlihat hingga ke perempatan Rogo Jampi. Namun ketika warga datang untuk menolong,
Warung itu sudah rata dengan tanah. Di tempat yang dulunya dapur, tanahnya tampak hitam seperti terbakar dalam waktu lama. Anehnya, di tengah arang dan abu itu, tumbuh sebatang bunga melati putih, segar dan harum. Tak pernah layu, meski setiap kali dicabut. Keesokan harinya selalu muncul lagi di tempat yang sama. Rian masih tidak bisa tidur sejak malam itu. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Buati, bukan wajahnya yang ramah di warung, tapi wajah terakhir di pantai. Dengan mata terbuka dan kelopak melati keluar dari bibirnya. Ia juga masih mendengar suara gamelan samar dari kejauhan setiap malam Jumat. Kadang-kadang, bau melati menyelinap lewat jendela kamarnya. Meski ia sudah menutup rapat semua celah. Ibunya sempat berkata, "Nak, nek kowe ngrasake koyo ngono, ojo neng omah dewe. Ajak wong masjid, endungo. Ono sing ngetutke, Rian." Tapi Rian tidak bisa. Sejak malam itu, pikirannya selalu penuh tanya. Apa benar pesugihan itu nyata? Apa Buati benar-benar membuat perjanjian dengan arwah laut? Dan kalau benar, kenapa sosok itu menatap dirinya terakhir kali sebelum menghilang? Suatu sore, Rian memberanikan diri kembali ke reruntuhan warung. Langit mendung, dan udara terasa berat. Tanah bekas terbakar itu masih hitam. Tapi dari sela-sela arang tumbuh ratusan bunga melati liar, memenuhi halaman depan. Bau harumnya begitu pekat, sampai membuat dada sesak. Ia jongkok di dekat bunga itu, menyentuh tanahnya perlahan. Tanahnya dingin, lembab, seperti baru disiram air laut. Lalu ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah piring putih, setengah tertimbun pasir. Di atasnya, tertulis dengan darah kering. Perjanjian ora rampung. Tumbal durung lengkap. Rian terjatuh ke belakang, jantungnya berdetak keras. Ia tahu, pesan itu bukan untuk orang lain. Itu untuknya. Malamnya, ia memutuskan menginap di rumah pamannya di desa sebelah. Namun meski sudah jauh dari pantai, kejadian aneh terus mengikuti. Ketika mandi, air bak mandi tiba-tiba berbau melati. Ketika ia tidur, ranjangnya terasa basah. Seperti ada air laut menetes dari langit-langit. Dan pada tengah malam, suara langkah kaki terdengar di depan pintu kamar. Pelan. Lalu berhenti. Diikuti aroma bunga melati yang begitu kuat sampai membuat tenggorokan kering. Rian memberanikan diri membuka pintu. Tidak ada siapapun. Hanya jejak basah menuju halaman belakang. Ia menatapnya beberapa saat, dan menyadari jejak itu bukan kaki manusia. Terlalu panjang. Terlalu kurus. Dan di ujungnya, seperti bekas renda kain putih yang robek. Keesokan harinya, Rian pergi ke Mbah Modin desa, orang tua yang dikenal bisa membaca hal-hal tak kasat mata. Setelah mendengar ceritanya, Mbah Modin hanya diam lama. Menatap lantai, lalu berkata pelan. Wong sing nyek seni ritual, apalagi pesugihan laut kidul. Ora bakal lepas saka pandelengan arwah sing disembah. Kowe wis dadi bagian saka perjanjianku, meski ora melu langsung. Sing dijupuk siji, nanging sing ningali bakal kelingan nganti mati. Rian gemetar. Apa? Ora ana cara kanggo ngilangke, Mbah? Mbah Modin menarik napas panjang. Yen pancen wis diiket perjanjian darah, mung ana loro cara. Kowe kudu nebus karo tumbal anyar. Utawa kowe kudu nyegah jenenge ora disebut maneh ing pesugihan kui. Rian tidak paham maksudnya. Tapi malam itu, ia membuat keputusan. Ia kembali ke pantai tempat Buati mati. Sendirian. Membawa dupa, segelas air kelapa, dan bunga melati yang ia beli dari pasar. Ia menaruhnya di pasir dan menatap laut gelap yang bergelombang. Dewi Melati. Suaranya serak. Aku ora nyalahke sampeyan. Aku mung pengin kabeh iki rampung. Buati wis mati, Mbah Dargo uga. Ora ana maneh sing nyembah sampeyan. Aku mung pengin urip normal, ora diikut-ikut maneh. Angin laut berhembus kencang, membuat melati beterbangan. Dan samar-samar, terdengar suara perempuan tertawa lirih. Lembut namun menusuk telinga. Ora gampang metu saka perjanjian, nak. Rian terlonjak. Dari tengah laut, muncul kabut tipis. Bayangan putih perlahan terbentuk.
Sosok pengantin perempuan dengan rambut panjang basah, wajahnya tersenyum. Ia melangkah di atas air, mendekat perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan aroma melati yang semakin kuat. Dewi, aku orang melu janji itu. Tapi kowe nyek seni. Kowe nyimpen rahasia. Lansing nyimpen rahasia kudu tanggung beban rahasia kui. Jawab suara itu lirih. Rian mundur, tapi kakinya terperosok pasir basah. Sosok itu semakin dekat, matanya menatap dalam. Tiba-tiba, air laut di belakangnya naik tinggi, membentuk pusaran besar. Sakderma, kowe bakal dadi penanda. Supaya wong ora lali yen melati putih ora mung wangi, tapi uga ngidoni darah. Air laut menelan Rian dalam sekali hembusan. Tidak ada jeritan. Tidak ada tanda perlawanan. Hanya suara gemuruh ombak yang kembali tenang seperti semula. Keesokan harinya, warga menemukan baju Rian tersangkut di batu karang dekat pantai. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Namun beberapa hari kemudian, bunga melati putih bermunculan di sepanjang garis pantai tempat ia hilang. Sejak saat itu, warga menamai tempat itu Segoro Melati, Laut Melati. Setiap malam Jumat Kliwon, aroma melati akan tercium dari arah ombak. Kadang terdengar suara perempuan bernyanyi lembut, seolah memanggil seseorang dari dalam air. Dan jika seseorang terlalu lama menatap laut di malam itu, konon mereka akan melihat bayangan pengantin putih menatap balik dari kejauhan. Beberapa tahun kemudian, jalan di sekitar bekas warung Buati diperlebar oleh pemerintah. Namun pekerja yang menggali tanah melaporkan hal aneh. Setiap kali mereka menggali tanah hitam itu, bunga melati selalu muncul kembali ke permukaan. Bahkan dari dalam lapisan aspal. Salah satu pekerja bahkan jatuh pingsan karena mencium aroma bunga yang terlalu kuat. Sejak saat itu, proyek dihentikan. Kini, tempat itu ditumbuhi rumput liar, dan hanya papan kayu usang bertuliskan, "Dilarang membangun di area ini, wilayah angker." Tapi penduduk setempat tahu nama aslinya. Mereka masih memanggilnya Warung Melati, tempat pesugihan yang dulu memberi rezeki lewat darah dan kutukan. Dan sampai hari ini, siapapun yang lewat di jalan itu pada malam Jumat Kliwon akan mencium wangi melati yang tiba-tiba datang dari arah pantai. Beberapa mengatakan mereka pernah melihat sosok perempuan berkebaya putih berdiri di antara reruntuhan warung, memegang nampan berisi melati segar. Konon, jika kau menatapnya terlalu lama, ia akan tersenyum lembut dan bertanya, "Kowe gelem ganti tumbal?" Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.